Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Haji Pangestu dengan NIM D400-200-147 dari kelas B dengan rekan saya Dita Eka Safitri dengan NIM D400-200-096 dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pembuatan jurnal. Pada tugas kali ini, kami mengangkat judul yaitu Perbandingan Teknologi Telekomunikasi dalam Platform EHO. Di sini kami menggunakan template jurnal untuk penulisan judul menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk abstraknya kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak, salah satu permasalahan yang ada yaitu tentang perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Salah satunya perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang kesehatan dengan didukungnya perkembangan internet saat ini. Membuat semua keperluan telekomunikasi dapat dilakukan dengan transfer data atau secara online. Salah satu perkembangan dari telekomunikasi medis adalah EHO. Banyak platform yang menyediakan pelayanan medis berupa EHO. Di sini kami akan membandingkan beberapa platform dan melihat fitur pelayanan apa yang diberikan dan perbedaan satu sama lain. Dari hasil pengamat 3 platform diketahui dari segi fitur yang diberikan relatif sama, hanya dalam penamaan saja berbeda, dengan tujuan yang sama memberikan pelayanan medis. EHO merupakan salah satu perkembangan dalam bidang telemedika yang merupakan pelayanan kesehatan dengan telekomunikasi, audio, visual, dan data, perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan dengan pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Dalam kurung Laili 2016. Dalam paper ini akan dibahas tentang perbandingan fitur pelayanan antara aplikasi dan website berbasis EHO, antara lain AluDokter, Halodoc, dan Klik Dokter. Pelayanan apa saja dalam fitur telekomunikasinya untuk pengguna EHO? 1. Telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, menurut Undang-Undang Telekomunikasi. Dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi yang pesat berupa media smartphone dan media sosial menyebabkan telekomunikasi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki smartphone dan media sosial miliknya sendiri dengan dukungan jaringan internet yang semakin baik. Lalu kedua, internet. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang berada di seluruh dunia dan yang saling berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam kurung Variliana 2019. Dengan adanya internet dapat memudahkan telekomunikasi dan berbagai kegiatan lainnya yang dibatasi dengan jarak. Karena internet dapat menghubungkan siapa saja dari belahan bumi mana saja, asalkan ada internet, maka dapat saling berhubungan. Lalu ketiga, yaitu EHO merupakan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi di antara lain elektronika, komunikasi, komputer, dan informatika untuk memproses berbagai jenis informasi kedokteran guna melaksanakan pelayanan klinis dan administrasi serta pendidikan. Dalam kurung Musakir 2018. Dengan adanya EHO, pelayanan kesehatan dapat lebih dibuat efisien dan mudah dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beberapa bisa dilakukan dari rumah pengguna layanan kesehatan. Kami di sini akan menganalisis beberapa aplikasi yang merupakan implementasi dari teknologi telekomunikasi
dalam bidang kesehatan, yaitu aplikasi Halodoc, Alodokter, dan Klik Dokter. Dalam prosesnya, nanti kami akan menguraikan apa saja keunggulan dan kelemahan yang dimiliki aplikasi. Aplikasi di atas adalah penerapan dari teknologi telekomunikasi dalam bidang kesehatan yang bisa diakses melalui platform komputer maupun smartphone. Ketiga aplikasi ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, jadi aplikasi ini sudah diakui oleh negara atau sudah mendapatkan izinnya. Masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut selama tersambung dengan koneksi internet. Pada masa pandemi COVID-19, aplikasi ini bisa digunakan sebagai alternatif bila tidak bisa datang langsung untuk berobat ke rumah sakit. Lalu selanjutnya saya umpan ke Mbak Dita. Monggo Mbak Dita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk itu, yaitu 1. Halodoc. Aplikasi Halodoc merupakan salah satu contoh implementasi dari eHealth. Halodoc merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dan sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Dari segi tampilan dan bentuk, dari websitenya terlihat simpel dan enak untuk dilihat. Dan dengan tampilan seperti ini, user atau pengguna bisa dengan mudah menggunakan layanan yang akan mereka gunakan pada aplikasi ini. Bisa diakses melalui browser ataupun menggunakan aplikasi yang berbasis smartphone, Android, dan iOS. Memudahkan siapa saja untuk mengakses aplikasi ini. 2. Yaitu aplikasi Alodokter. Aplikasi ini juga merupakan salah satu implementasi dari eHealth. Aplikasi Alodokter juga memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, sehingga pengguna bisa dengan tenang menggunakan aplikasi ini tanpa perlu takut bisa terjadi penipuan. Aplikasi ini dari segi tampilan pada websitenya memiliki tampilan yang simpel. Pengguna bisa dengan mudah menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi ini tanpa perlu bingung mencari dikarenakan tampilan websitenya yang ribet. Aplikasi ini bisa diakses melalui browser ataupun aplikasi yang berbasis smartphone Android dan iOS. Yang ketiga yaitu aplikasi Klik Dokter. Aplikasi Klik Dokter dari tampilan website sekilas dilihat seperti tampilan dari blog-blog dan website berita lainnya. Hal ini dikarenakan adanya tampilan iklan pada website tersebut. Sama halnya dengan dua aplikasi yang sudah disebutkan di atas, aplikasi ini juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga pengguna bisa dengan tenang menggunakan layanan yang ada. Aplikasi ini bisa diakses melalui browser yang ada dan juga aplikasi yang berbasis smartphone Android dan juga iOS. Selanjutnya, saya akan menerangkan keunggulan dan kekurangan pada ketiga aplikasi tersebut. Yang pertama, Halodoc. Dari segi tampilannya lebih simpel dan pemilihan warna lebih enak dilihat. Kedua, memiliki 6 fitur layanan utama. Ketiga, membutuhkan koneksi internet untuk mengakses layanannya. Keempat, hanya memiliki layanan chat dengan dokter saja dan tidak bisa untuk video. Kelima, terdapat layanan tes COVID. Keenam, terdapat data tentang obat, tetapi untuk data tentang penyakit tidak ada. Ketujuh, memiliki artikel-artikel yang selalu update. Kedelapan,
membuat akun harus dengan verifikasi nomor telepon. 9. Terdapat fitur dari dokter. 10. Memiliki fitur untuk belanja obat di website dan aplikasi Android atau iOS. Terdapat tidak memiliki fitur layanan asuransi. Chat dengan dokter bisa lewat website dan aplikasi Android atau iOS. Selanjutnya, aplikasi Halo Dokter. Tampilan pada websitenya simpel dan memiliki gambar yang menarik perhatian. Memiliki 6 fitur layanan utama. Membutuhkan koneksi internet untuk mengakses layanannya. Hanya memiliki pelayanan chat dan dokter saja dan tidak bisa untuk video. Memiliki fitur layanan untuk cek COVID-19. Terdapat data tentang obat dan penyakit serta bisa tanya jawab dengan dokter tentang hal-hal tersebut. Memiliki artikel-artikel yang selalu update. Membuat akun bisa dengan menggunakan akun Google dan Facebook. Terdapat fitur cari dokter. Memiliki fitur untuk belanja obat tanpa harus lewat aplikasi Android atau iOS. Memiliki fitur layanan asuransi. Chat dengan dokter hanya bisa dilakukan menggunakan aplikasi Android atau iOS. Selanjutnya, aplikasi Klik Dokter. Tampilan pada websitenya hanya menggunakan satu warna dasar. Dari segi penempatan teks sedikit membingungkan. Memiliki 9 fitur layanan utama. Membutuhkan koneksi internet untuk mengakses layanannya, memiliki fitur layanan chat dengan dokter, dan juga bisa melalui video juga. Tidak memiliki fitur untuk layanan tes COVID-19. Terdapat data tentang obat dan penyakit, memiliki artikel-artikel yang selalu update, membuat akun bisa dengan menggunakan akun Google dan Facebook. Tidak terdapat fitur cari dokter, tidak memiliki fitur untuk belanja obat, tidak memiliki fitur layanan asuransi. Chat dengan dokter bisa lewat website dan aplikasi Android atau iOS. Berdasarkan dari hasil perbandingan ketiga platform tersebut, dapat diketahui bahwa kebanyakan fitur yang ditawarkan kurang lebih sama antara satu dengan yang lainnya. Fungsi fitur sama hanya berbeda nama. Akan tetapi ada juga fitur yang berbeda yang membedakannya dengan yang lain. Akan tetapi mayoritasnya sama. Dengan tujuan yang sama, memberikan pelayanan kesehatan dari jarak jauh yang mudah dan efisien. Untuk menggunakannya dapat diakses melalui aplikasi Android atau iOS dan juga terdapat websitenya. Mungkin itu penjelasan yang saya dan teman saya dapat jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.